belajar pada siang hari ini. Kita pada siang hari ini belajar Al-Quran hadis. Materi kita pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, fungsi Al-Quran, pengertian hadis, dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, itu akan menjelaskan pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Anak-anak, apakah ada yang sudah tahu pengertian Al-Quran itu apa sih? Ya, jadi menurut bahasa, kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab ayat Al-Quran. Tulis ya. Jadi kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab Qur'an yang Quran. Apa yang membaca gambar itu Al-Quran itu berarti bacaan. Kata Qur'anan ditambah dengan kata al menjadi kata Al-Quran. Jadi Al-Quran itu artinya apa? Bacaan. Menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran yaitu perkataan Allah. Al-Quran itu merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah melalui perantaran malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu kan banyak, terdiri dari 30 juz. Jadi Al-Quran itu tidak sekaligus langsung diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir. Ada yang tahu mutawatir itu apa? Belum tahu. Jadi mutawatir itu artinya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Mutawatir artinya berangsur-angsur. Ada yang tahu surat Al-Quran apa sih? Surat di dalam Al-Quran ini yang diturunkan pertama kali. Jadi surat yang pertama kali diturunkan itu surat Al-Alaq. Ayat berapa? 25. Misalnya ya, jadi nama-nama dari Al-Quran ada banyak. Yang pertama, kita akan menjelaskan nama lain dari Al-Quran yaitu ada Alkitab. Jadi Alkitab itu artinya kitab.
Fungsi Al-Quran itu menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 175 yang pertama itu Al-Quran sebagai manusia. Yang kedua, fungsi Al-Quran yaitu sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Dan yang ketiga, fungsi Al-Quran yaitu pembeda antara yang benar atau hak dan yang batil. Yang selanjutnya itu pengertian hadis. Menurut bahasa, kata hadis itu berasal dari kata jadid yang artinya baru. Merupakan perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya perkataan saja, tapi hadis juga merupakan baik perkataan dari Nabi, perbuatan dari Nabi, atau takdir dan ketetapannya Nabi. Jadi sebagai umat muslim kita harus patuh ya terhadap Al-Quran dan hadis. Ini fungsi hadis terhadap Al-Quran itu yang pertama sebagai penguat dari hukum-hukum Al-Quran. Jadi hukum-hukum yang telah dijelaskan diwahyukan oleh Allah itu diperkuat lagi hukumnya oleh hadis. Yang kedua, fungsi hadis itu adalah menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya yang pertama itu menjelaskan hal-hal yang sifatnya masih global. Ada yang tahu tidak global itu apa sih? Ya, jadi global itu artinya luas atau menyeluruh. Kalau di Al-Quran itu, misal ada ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang sholat. Di Al-Quran itu menjelaskan perintah tentang sholat, hanya sholat saja. Jadi cara kita mengetahui kalau sholat itu ada 5 waktu, ada sholat subuh itu berapa rakaat sih? Sholat subuh ada 2 rakaat. Cara menjalankan sholat itu bagaimana? Bacaan doa sholat, rukun sholat itu kita mengetahuinya dari hadis Rasul. Jadi hadis dan Al-Quran itu saling berketerkaitan ya. Dan fungsi yang terakhir, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya hadis yang melarang umat Islam yang laki-laki untuk memakai cincin emas. Tidak boleh ya kalau laki-laki itu memakai cincin emas. Yang materi yang dapat disampaikan misalnya ya untuk anak-anak, apakah sudah memahami materi yang telah disampaikan dari mulai pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, fungsi Al-Quran, pengertian hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada yang ingin ditanyakan? Udah paham semua ini? Ya. Kalau saya udah paham, itu yang bertanya ya. Oke. Ibu bertanya untuk menjelaskan pengertian dari Al-Quran dan fungsi dari Al-Quran. Jadi siapa yang mau maju? Boleh? Silakan menjelaskan. Ini siapa namanya? Saya. Gaya juga. Kalau dia berdiri di situ nggak apa-apa, berdiri aja. Dia pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran, kata Al-Quran tadi berasal dari bahasa Arab. Dia baca apa ini? Qur'an, Qur'an. Nah,
Yang kedua, yang ketiga, mulai dari pembelajaran kita siang hari ini ya tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab Qur'an yang tahu Qur'anan yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah atau wahyu Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya itu fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Yang kedua, penjelasan dari petunjuk tersebut. Dan yang ketiga, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau untuk pengertian hadis itu merupakan hal yang baru atau perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Dan fungsi hadis itu sebagai menetapkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan menjelaskan, memperkuat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin cukup ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita bersama-sama mau saya lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya.